Menurut penulis Portugis Tom Pires, Kalapa adalah pelabuhan terbesar di Jawa Barat. Selain pelabuhan Sunda di Banten, Pontang, Cigede, Tamgara, dan Cimanuk, yang juga kemudian semuanya dimiliki Pajajaran. Sunda Kelapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang terpenting karena dapat ditempuh dari ibu kota kerajaan yang disebut dengan nama Dayo. Dalam bahasa Sunda modern menjadi Daye yang berarti kota. Pelabuhan ini telah dipakai sejak zaman Tarumanagara dan diperkirakan sudah ada sejak abad ke-5 dan saat itu disebut Sundapura. Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk milik Kerajaan Sunda yang memiliki ibu kota di Pakuan Pajajaran atau saat ini menjadi kota Bogor. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah banyak yang berlabuh di pelabuhan ini, membawa barang-barang seperti porselen, kopi, kain bahan pakaian, sutra, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan hasil bumi rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Menurut catatan perjalanan seorang saudagar Cina bernama Pahien yang sering berdagang dengan armadanya ke India, pada tahun 414 Masehi, pada masa kekuasaan Purnawarman di Tarumanagara, armada dagang Pahien terdampar di pantai Tolomo yang berada di Pulau Yepoti. Dalam terjemahan para ahli sejarah, bila armada kapal dagang Pahien rusak berat dan terdampar di Tolomo, maksudnya Taruma, yang berada di Pulau Yepoti, maksudnya Yawadi, yang sama artinya Yawadiu dalam bahasa Prakrit atau Yawadwipa dalam bahasa Sangsakerta. Setelah rombongan Pahien mendapatkan kapal pengganti dari orang-orang Taruma, maka armada dagang Pahien melanjutkan perjalanan menuju Santung. Dalam catatan keberadaan Tarumanagara, Pahien sejak itu jadi sering singgah ke bandar pelabuhan Taruma untuk berdagang. Dalam sumber catatan terakhir, negeri Cina menyatakan ada utusan Tarumanagara yang datang tahun 669 Masehi. Memang saat Tarusbawa menggantikan mertuanya, yaitu Maharaja Linggawarman, Raja ke-12 Tarumanagara, sempat mengirimkan utusan ke negeri sahabat untuk memberitahukan dirinya sebagai Raja Tarumanagara ke-13, menggantikan mertuanya, yaitu Linggawarman, dan saat itu belum berbagi kekuasaan dengan Ureti Kandayun yang masih menjadi raja keempat di Kendan. Permaisuri Sang Tarusbawa adalah putri Manasi, sedangkan adiknya Manasi bernama Soba Kancana, ditikahkan dengan Srijaya Nasa, yaitu pendiri kerajaan Sriwijaya yang sama-sama naik tahta dengan Tarusbawa pada tahun 669 Masehi. Sejak tahun 670 Masehi, lenyaplah kemaharajaan Tarumanagara karena Sang Tarusbawa sebagai raja terakhirnya memproklamasikan berubahnya nama Tarumanagara
menjadi kerajaan Sunda Sembawa, yang artinya tanah kabuyutan. Dengan ibu kotanya dipindahkan dari Sundapura, tempat lahir dan dibesarkannya Tarusbawa, ke ibu kota baru di Pakuan, Bogor sekarang. Sri Maharaja Tarusbawa sebagai raja pertama Sunda Sembawa merelakan berbagi kekuasaan wilayah bagian timur Sungai Citarum kepada Sang Reti Kandayun, yang kala itu menjabat sebagai Raja keempat Kendan. Reti Kandayun memindahkan keratonnya ke Karangkamulyan bernama Galuh, yang artinya permata. Namun lama-kelamaan jadi nama kerajaannya. Sejak itu, kerajaan Kendan yang terletak sekitar 500 meter utara stasiun Nagreg tidak diceritakan lagi. Sesungguhnya Kendan adalah wilayah Desa Citaman, Kecamatan Cicalengka sekarang. Menurut Plaete tahun 1909, dari situs pemujaan di sini ditemukan patung Durga yang sekarang tersimpan di Museum Nasional Jakarta. Sedangkan naskah Pangeran Wangsakerta Cirebon mencatat bahwa Sang Resi Guru Manikmaya, seorang Brahmana dari keluarga Salangkayana India, telah menikahi Dewi Tirta Kencana, putri Maharaja Suryawarman. Oleh Sang Maharaja ke-7 Tarumanagara ini, Resi Guru Manikmaya dihadiahi daerah Kendan lengkap dengan tentara, keraton, mahkota raja, dan permaisuri, serta dinobatkan menjadi Raja Resi tahun 536 Masehi. Seluruh raja di bumi Kemaharajaan Tarumanagara diberitahu bahwa Raja Resi Kendan harus diterima sebagai saudara dan sahabat karena dia menantu Sang Maharaja yang ulung dan banyak berjasa dalam agama Hindu. Hal ini pun dikisahkan dalam Carita Parahyangan yang ditulis akhir abad ke-16 Masehi. Sang Raja Resi Manikmaya Kendan dengan Dewi Tirta Kencana memiliki putra mahkota yang bernama Raja Putra Baladika Suraliman yang sangat tampan. Pada usia 20 tahun, Sang Suraliman sebagai Yuwa Raja atau Raja Muda sangat cerdas dan tangkas dalam ilmu berperang. Maka diangkatlah ia menjadi Senapati Kendan. Bahkan karena kegagahannya, Sang Suraliman pun diangkat menjadi Panglima Infanteri Tarumanagara oleh kakeknya. Setelah Sang Resi Guru Manikmaya wafat, maka pada tanggal 12 bagian gelap bulan Asuji tahun 490 Saka, yang diperkirakan sama dengan tanggal 5 Oktober 568 Masehi, Sang Raja Putra Baladika Suraliman dinobatkan menjadi Raja kedua Kendan yang berkuasa selama 29 tahun antara 490 sampai dengan 519 Saka, sama dengan 568 sampai 597 Masehi. Sejak itu, di bawah kekuasaan Sang Suraliman, Kerajaan Kendan selalu unggul dalam berperang membantu Tarumanagara. Raja Putra Baladika Suraliman menikah dengan Dewi Mutiasari, putri Kudungga, Raja Bakulapura di Kutai. Mempunyai putra mahkota
bernama Sang Kandiawan Raja Resi Dewa Raja atau disebut Sang Layu Watang. Adiknya Sang Kandiawan bernama Sang Kandiawati. Kemudian bersuamikan saudagar dari Sumatera dan menetap di kerajaan Melayu. Setelah Sang Kandiawan menggantikan kedudukan ayahandanya sebagai raja ketiga Kendan, selama 15 tahun antara tahun 519 sampai tahun 534 Saka atau sama dengan 597 sampai 612 Masehi, ia berkedudukan di Medang Jati dan kemudian memiliki keturunan, yaitu satu Sang Mangukuhan yang menjadi penguasa daerah Kuli-Kuli, tapi kemudian ia lebih memilih hidup sebagai pahuma atau peladang. Yang kedua, Sang Karungkalah menjadi penguasa daerah Suraulan, tapi kemudian ia pun lebih memilih hidup sebagai penggerek atau pemburu hewan. Yang ketiga, Sang Katung Maralah menjadi penguasa daerah Peles Awi, tapi ia pun kemudian lebih tertarik untuk memilih hidup sebagai penyadap kaum. Yang keempat, Sang Sandang Reba menjadi penguasa daerah Rawung Langit, tapi ia pun kemudian lebih memilih hidup sebagai pedagang hasil bumi, hewan ternak, dan gula kaum. Dan yang kelima, Sang Wreti Kandayun menjadi penguasa daerah Menir yang sangat fokus dengan ketatanegaraan di samping bertindak sebagai raja resi membantu ayahandanya di Kendan.